Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan membahas ya mengenai konsep-konsep yang ada di pemrograman berorientasi objek ya. Jadi jika minggu lalu kita atau minggu sebelumnya kita sudah selesai ya membahas mengenai abstraction, kemudian inheritance, ya, kemudian encapsulation yang minggu lalu ya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai salah satu konsep ya yang terakhir ya, yaitu polymorphism ya. Oke, saya coba share terlebih dahulu. Ya, apakah semuanya sudah melihat ya? Sudah, Pak. Oke, jadi polymorphism ya. Polymorphism ini adalah salah satu sifat ya dari object oriented programming. Ya. Jadi jika dilihat dari sisi bahasanya ya, polymorphism ya, poly itu banyak dan morphism artinya berubah bentuk. Ya. Jadi konsep yang ingin diambil ya, dari istilah ini adalah dia berasal dari sebuah kelas tertentu ya, namun dia mempunyai kemampuan ya, jadi kemampuan untuk mengubah ya, atau menjadikan wujud yang lain ya, bentuk-bentuk yang lain ya, namun memiliki fungsi yang sedikit berbeda ya. Kemudian seberapa banyak dia bisa berubah ya, dari bentuk asal yang sama, itu nanti tergantung dari masalah atau atau keinginan ya dari kita dalam hal membuat program komputer ya, atau mendesain aplikasinya ya, seberapa banyak suatu kelas itu akan mempunyai kemampuan ya, kemampuan yang bervariasi. Nah, ini secara konseptual kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita punya kelas ya, namanya kelas manusia ya, namun manusia itu nanti dia bisa berubah-ubah atau berperan ya, sesuai keadaan atau konteks yang diperlukan ya. Mungkin dia bisa jadi seorang guru atau instruktur, kemudian saat berolahraga bisa menjadi pemain bola, atau mungkin dalam posisi di rumah ya, di rumah tidak ada kegiatan tertentu ya, maka dianggap sebagai manusia biasa ya, jadi manusia yang tidak ada beda dengan yang lain ya, dalam keseharian ya. Nah, ini mungkin bisa misalkan seperti ini ya. Jadi sebenarnya dia kelasnya 1, namun dia bisa berfungsi beraneka ragam ya, tergantung dari keinginan atau maupun tergantung dari keperluan ya, yang mana dia mengharuskan untuk berubah fungsi sebenarnya ya, namun wujud aslinya tetap sama. Nah, kemudian dalam polymorphism itu ada dibagi dua ya. Yang pertama itu statik dan yang kedua adalah dinamik ya. Perbedaannya apa ya? Kalau yang statik itu disebut juga sebagai compile time polymorphism ya. Jadi pemilihan metode yang akan digunakan
itu saat program dalam proses compile. Sedangkan yang kedua yaitu yang dynamic ya, atau runtime polymorphism, itu pemilihan metode yang akan dilakukan saat program sedang berjalan. Nah, yang statik itu dikenal juga dengan nama overloading, kemudian yang dynamic itu dikenal juga dengan nama overriding. Kemudian ini ada contoh program ya untuk yang overloading. Ya. Nah, ini secara umum dapat kita katakan bahwa ini ada beberapa metode yang namanya sama ya, metode namanya sama dalam suatu kelas yang sama ya. Namun karena argumennya berbeda, nah dia bisa menghasilkan output ya tergantung jenis argumen yang diberikan. Sehingga ini pemilihan metode itu dilakukan saat program dalam proses compile. Nah, sedangkan yang dynamic ya, metode-metode itu berbentuk sama ya. Kemudian argumennya juga sama jenisnya ya. Namun dia diletakkan di kelas-kelas yang berbeda ya. Terutama sekali kelas yang merupakan turunan ya dari atau kelas yang merupakan child ya dari kelas parent. Dan namun metode yang digunakan itu didefinisikan ulang dan bentuknya sama, cuma dia berada dalam kelas yang berbeda. Nah, kalau yang statik, metode-metode ada dalam satu kelas yang sama, ya, satu kelas yang sama, namanya sama, namun argumennya atau isian data inputnya yang berbeda. Sehingga nanti akan memberikan respon yang berbeda juga. Oke. Nah, ini bisa diperjelas mungkin ya. Jadi dalam overloading dalam sebuah kelas ya terdapat beberapa metode ya dengan nama sama namun berbeda dalam bentuk atau berbeda dalam bentuk argumen ya. Kemudian kalau overriding itu sebuah metode didefinisikan lebih dari satu kali ya, pertama di superclass atau di parentnya dan selanjutnya di subclass atau di child. Argumen yang digunakan untuk bentuk pengisian data inputnya sama ya, baik yang ada di parent ya, yang di superclass ataupun yang di subclass. Ya. Mungkin ini contohnya ya, contoh dari overloading ya. Misalkan kita buat sebuah kelas ya, sebuah kelas yang baru ya. Sebuah kelas yang baru kita namai dengan MathOps ya, atau kelas matematika ya. Kemudian di kelas itu kita definisikan beberapa atau kita deklarasikan ya beberapa metode ya, namun dengan nama metode yang sama yaitu jumlah. Kemudian kita variasikan di bagian argumennya ya. Ini ada yang argumen 2, ini ada argumen yang 3. Kemudian kita buat kelas lagi ya yang berfungsi untuk menjalankan metode-metode yang ada. Nah, nanti bisa kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini saat setelah dikompil kelas itu jadi ya, kemudian kita buat instance ya, dari kelas MathOps ya. Kemudian instance itu kita jalankan. Nah, ini ada pilihan metode ya yang bisa kita eksekusi, invoke ya. Kemudian kita isikan nilai input yang dimaksud ya. Nah, ini kebetulan yang inputnya 2 ya, bilangan integer ya. Kemudian
kita isikan. Ini adalah responnya. Jadi 10 tambah 20 hasilnya 30. Kemudian bisa juga kita invoke method dengan 3 input ya, bilangan integer. 1, 2, dan 3, ini hasilnya adalah 6. Ya, coba kita lakukan ya. Coba buat kelas yang baru lagi. Ini untuk yang project overloading ya. Project baru. Kita buat objek baru. Kelas dengan nama ops. Okay. Kemudian kita coba isi untuk perintah-perintah di dalam kelas ya. Tadi adalah public ya. Dan kelas ops. Dan kita definisikan metode yang ada ya. Ini adalah penjumlahan bilangan bulat, bilangan bulat. Kita coba compile satu metode ini. Ini kita lihat tidak ada error ya. Kemudian kita lanjutkan ke metode selanjutnya. Ini adalah untuk jumlahan ya, jumlahan 3 bilangan bulat. Kita tambahkan A plus B plus C. Dan untuk bilangan bilangan float ya. Kita jumlahkan penjumlahannya return B. Okay. Nah, ini kita sudah dapatkan 3 metode yang ada di sini ya. Metode yang ada di sini. Kemudian kita buat satu kelas baru lagi yang bisa digunakan untuk mengerjakan atau memanggil metode-metode tersebut.
variabel bilangan 1, bilangan 2, kemudian hasil jumlah ya. M1 ini adalah instance ya yang kita buat dari kelas MathOps ya. Jadi instance kita buat dan ini kita isikan input yang akan dijumlahkan. Nah, di sini M1 jumlah ya, dalam artian instance M1 yang kita buat kemudian memanggil metode jumlah yang ada di kelas MathOps ya. Nah, ini yang dipanggil jumlah yang mana ya? Apakah metode yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Nah, ini tentu yang pertama ya, karena dua input yang ada di sini adalah bilangan integer dan jumlahnya dua argumen ya. Atau dua input. Nah, jadi bilangan 1 dan bilangan 2 ya. Kemudian hasil jumlah itu akan ditampilkan di layar outputnya. Hasil jumlah antara bilangan 1 dan bilangan 2. Oke, kita coba compile. Nah, kita lihat di sini ada keterangan ya, ada keterangan kelas compile, kemudian no syntax error. Ya. Berarti tidak ada error ya. Dan coba kita buat satu instance ya dari kelas yang ada ini ya. Yang di sini kita pilih kelasnya, kemudian diklik kanan ya, klik kanan, ini ada pilihan new MathOps ya, ya untuk membuat instance baru ya. Kemudian di sini ada keterangan ya, nama instance yang akan kita buat ya. Oke. Nah, di sini terlihat ya satu instan yang telah kita buat ya. Kemudian klik kanan, nanti kita ada beberapa pilihan metode yang bisa kita jalankan. Yang pertama tadi jumlahkan ya. Nah, jumlahkan maka akan muncul seperti ini ya. Hasil jumlah antara 10 dan 20 adalah 40 karena kita sudah inisialisasi nilai dari bilangan 1 itu adalah 10 dan bilangan yang kedua adalah 30 sehingga jumlahnya adalah 40 ya. Ya. Jadi kalau misalkan kita ingin edit lagi dengan jumlah yang lain ya, misalkan 15 dan di sini 85, nanti tentu hasilnya nanti 100 ya. Kita compile dan kita klik kanan, kita buat sudah di-compile ya dengan hasil edit tadi, dan kita buat instance ya dari kelas MathOps ya. Kita buat instance, kemudian instance sudah jadi di objek ini sudah jadi ya, dibuat dengan menggunakan kelas MathOps. Kemudian kita jalankan metode yang dipunyai oleh instance tersebut atau oleh objek tersebut. Jumlahkan. Ya. Nah, ini yang kedua tadi ya, 18 dan 85 hasilnya adalah 100. Nah, ini output yang ini itu dihasilkan secara bersamaan ketika
ketika kelas ya, kelas ini dijalankan ya. Jadi dengan di kelas objek ya, sebuah instance baru ya, sebuah instance baru dengan nama M1 itu dibuat ya, atau ini seharusnya metode mungkin ya, maaf ini menurut saya. Nah, karena kalau kelas yang baru ya mestinya di sini muncul ya, di sini muncul bloknya yang tersendiri. Ya, sorry maaf, ini bukan tadi bukan kelas ya, namun metode ya. Jadi metode jumlahkan ya, yang mana dengan metode jumlahkan ini dia akan membuat satu objek baru atau instance baru ya berdasarkan kelas yang ada. Jadi kelasnya dengan nama metObs. Sehingga di sini perintahnya ini metObs M1, berarti variabel M1 ini adalah sebuah instance atau sebuah objek bertipe kelas metObs ya. Kemudian perintah new metObs. Jadi kita ulang lagi new metObs. Kemudian di sini ada pilihan metode yang ada ya. Ini metode jumlahkan yang tadi. Nah, kita rubah lagi 25 dan 50 misalkan. Nah, sini adalah 75 ya. Buat instance baru, kemudian kita jalankan atau invoke metode jumlahkan. Maka hasilnya adalah 25 dan 50, jumlahnya adalah 75 ya. Oke. Kemudian kalau kita ingin menjalankan secara interaktif, bisa saja langsung di sini ya. Jadi kita tidak perlu membuat kelas membuat objek baru ya. Kita gunakan objek yang sudah ada, kemudian kita langsung jalankan ya. Kita jalankan metode yang ada, misalkan ini yang 3 bilangan ya, 3 bilangan bulat ya. Misalkan tadi kalau di slide 1, 2 dan 3 hasilnya 6 ya. Jadi sesuai dengan yang tadi yang sudah sempat saya sampaikan ya di slide ya. Ini jumlahan 3 bilangan bulat ya. Kemudian yang 2 dan sini juga bisa tadi 25 kemudian 50. Nah, hasilnya adalah 75 ya. Oke. Kemudian saya lanjutkan dengan yang berikutnya ya. Nah, ini yang berikutnya adalah yang contoh yang overriding ya. Jadi desain kelasnya seperti ini ya. Nah, ini supaya beda dengan sebelumnya ya. Nah, supaya beda dengan sebelumnya, untuk kelas yang parent ya, saya beri nama dengan numObs ya. Kemudian dalam kelas yang numObs ya, ini terdapat metode ya, pengurangan ya. Kalau tadi kan penjumlahan ya, ini supaya beda, ini saya buat pengurangan ya, pengurangan 2 bilangan ya. Pengurangan 2 bilangan ya, bilangan bulat ya, integer A dan integer B ya. Kemudian nanti hasilnya akan disampaikan ya dalam bentuk output ya, jadi A minus B ya. Kemudian untuk pengurangan ya, untuk pengurangan ya, kita ada sebuah child class ya, kelas kurang ya. Jadi jadi ini yang overriding tadi kan itu sudah sempat saya sampaikan ya. Jadi
deklarasi metode itu ada 2 kali atau lebih ya, tergantung jumlah kelasnya. Ya. Jadi selain dideklarasikan di parent, ya, juga dideklarasikan kembali di child, ya, yang merupakan turunan ya, atau yang merupakan penurunan dari kelas yang kita anggap sebagai parent. Ya. Nah, di sini parentnya adalah kelas non-ops ya. Kemudian kelas yang menjadi childnya itu adalah kelas dengan nama kurang. Ya. Kemudian di dalam kelas kurang yang merupakan extends ya, atau child dari non-ops. Ya. Ini mungkin kemarin sudah sempat kita bahas ya, yang di dalam inheritance ya, bagaimana kita melakukan penurunannya dari sebuah kelas yang kita anggap sebagai parent atau induk ya. Kemudian di sini juga kita deklarasikan metode yang sama ya, jadi metode yang sama. Jadi metode yang sama dengan jenis argumen dan jumlah argumen yang sama itu dideklarasikan 2 kali ya, baik di child maupun di parent. Jadi ini namanya sama persis, pengurangan 2 bilangan, pengurangan 2 bilangan, kemudian inputnya sama-sama bilangan integer, dan proses perhitungannya dan output yang dihasilkan juga dalam bentuk bilangan integer juga. Oke, nah ini kita coba membuat instance ya, membuat instance dari kelas yang ada ya, non-ops dibuat instance. Setelah dibuat instance, kemudian yang kurang juga bisa kita buat instance ya, berdasarkan kelas kurang ya. Misalkan kita beri nama kurang 1 ya. Nah, kemudian bisa kita jalankan metode yang ada di masing-masing kelas tersebut. Ya. Jadi masing-masing objek yang telah kita buat ya, dengan menggunakan parent dan child class. Ya. Nah, ini yang objek yang kita buat dengan menggunakan parent ya. Nah, bisa kita jalankan metodenya ya, pengurangan 2 bilangan. Kita isi bilangannya 15, 5, dan hasilnya akan muncul ya 10 ya. Kemudian juga dengan menggunakan metode yang ada di instance yang dibuat dari child class ya. Jadi tadi kita buat child class, kemudian kita buatkan instance-nya, ya. Kemudian kita beri input ya, pengurangan ya, dan hasilnya seperti ini 40 kurang 35 hasilnya 5 ya. Mungkin bisa saya demokan yang ini ya. Saya coba ganti layar. Kita buat project yang baru ya. Kita close ya. Oke. Jadi untuk overriding kita buat kelas 2 kelas yang baru yaitu 6. Kemudian dalam kelas ini ya, isi perintahnya kita hapus isian yang sifatnya default ya.
Oke, kemudian return minus p adalah metode yang ada di kelas numops ya. Kita compile, tidak ada error ya. Nah, kita di sini, nah, kita buat kelas yang kedua yaitu kelas kurang. Isi perintahnya sama ya, metodenya sama. Nah, ini terlihat tidak ada apa relasi ya antara numops dan kurang. Maka agar ada relasi yang bahwa ini adalah child ya dari numops, maka di kelas kurang ya, kita tambahkan ya, sini adalah extend. Maka akan ada secara visual ini akan apa ditampilkan bahwa kurang ini adalah child ya dari numops. Oke, ini kita coba buat instance-nya masing-masing untuk masing-masing kelas ya. Numops, kemudian pengurangan. Nah, kita pengurangan misalkan tadi yang saya contohkan yang pertama itu adalah 15 dan 5 ya, 15 dan 5, maka hasilnya adalah 10 ya. Kemudian kita buat instance dari kelas kurang ya, satu. Nah, kita bisa jalankan juga metodenya pengurangan dua bilangan ya. Tadi adalah 40 dan 5. Ya, 5. Jadi hasilnya sama ya, hasilnya sama. Namun perbedaannya metode itu dideklarasikan ya di dua tempat ya, baik di parent maupun di child. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Silakan. Ya, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Jadi mungkin bagian ya dari materi sebelumnya ya. Jadi ini adalah cara kita ya, bagaimana kita memodelkan masalah ya dalam bentuk kelas ya. Jadi strukturnya kemarin kan sudah saya jelaskan ya. Jadi contoh yang paling mudah untuk dimodelkan dalam bentuk kelas itu adalah struktur yang sifatnya hierarkis ya. Jadi ada yang paling atas kemudian bercabang ke bawah-bawahnya ya. Ini CEO dan bagian marketing, bagian finance, bagian operation, bagian SDM ya, human resource management gini ya, dan the manager, kemudian supervisor, team leaders dan staff ya. Nah, mungkin kemarin sudah sempat saya singgung, jadi semakin ke atas itu akan semakin semakin abstrak ya. Kalau yang ke bawah itu akan makin real atau akan semakin nyata ya. Jadi makin ke atas akan semakin umum atau semakin abstrak ya. Contoh sini item ya, maka item itu ada beberapa turunan ya, beberapa cabang ya. Jadi hard good, barang-barang yang keras ya.
kemudian makanan, kemudian minuman, ini nanti ada berapa jenisnya ya, soft drink, food, perishable atau frozen perishable itu mungkin yang tidak tahan lama ya. Kalau frozen nanti bisa tahan lama, makanan yang bisa berhari-hari atau berbulan-bulan bahkan mungkin, jadi makanannya masih bisa dikonsumsi. Kemudian electrical good ya, barang-barang elektronik ya masuk ke kelompok ini. Nah ini kita bisa lihat bahwa yang di bawah ini lebih spesifik ya dibandingkan yang atas yang terlihat lebih umum. Kemudian relasi yang akan digambarkan dalam subsistem tidak selalu hierarki ya. Contoh pada relasi mengenai SDM di perusahaan berikut. Nah ini dari worker ya, pekerja ya. Nah, ini ada yang full time, ada kontraktor, ya. Ada senior manager. Nah ini tidak selalu hierarki dalam artian, nah, ini belum tentu kontraktor ini selevel ya atau sekelompok dengan senior manager ya. Ya. Nah, kalau yang ini mungkin masih dalam satu kelompok ya, kontraktor, kemudian developer, cleaner, dan jenis pekerjaannya. Nah ini mungkin klasifikasinya belum tentu juga berdasarkan tipe pekerjaannya ya. Karena kalau ini kan level ya, senior manager dan level tinggi ya. Diagram ini menggambarkan bahwa semua orang yang berbagai jabatan merupakan bagian dari pekerja ya, worker ya. Nah ini polymorphism ya, yang mana sebenarnya dapat berbagai bentuk. Nah ini kalau kemarin mungkin kita meninjaunya dari sisi inheritance ya, dari sisi inheritance. Nah, bisa juga ditinjau dari sisi polymorphism ya. Dari sisi polymorphism artinya satu kelas ya itu bisa juga berwujud di dalam kelas-kelas yang lain ya, namun dia mempunyai fungsi atau mempunyai manfaat yang berbeda-beda ya. Jadi dengan polymorphism ya, sebuah kelas X yang punya kelas induk Y dapat mengambil bentuk baik sebagai X maupun Y ya. Jadi contohnya misalkan induknya worker ya, kemudian side-nya atau subclass-nya adalah kontraktor ya, maka sifat-sifat yang ada di kontraktor itu akan ada, kemudian sifat-sifat worker pun juga akan ada di kontraktor ya. Jadi dia punya dua sifat ya, di kontraktor maupun di worker. Nah kalau yang senior manager gimana? Nah senior manager itu belum tentu dia punya sifat yang ada di kontraktor ya. Namun sudah pasti sifat-sifat worker itu ada di senior manager ya. Kemudian sifat-sifat atau variabel-variabel yang ada di kontraktor nanti bisa ada di developer dan cleaner ya. Namun sifat-sifat yang sifatnya spesifik di developer atau cleaner, nah itu belum tentu sifat yang ada di developer ada di cleaner. Demikian juga sebaliknya ya, sifat-sifat yang spesifik di cleaner belum tentu ada di developer. Cuma sifat yang lebih generik ya, kontraktor, nah itu akan selalu ada di dua kelas di bawahnya. Nah ini contoh jika kita ingin menggambarkan barang-barang yang dijual pada toko seni ya, setiap kelas ini barang dapat diuraikan sebagai berikut. Nah ini ada vas, ya, patung ya, setelah itu kemudian painting atau lukisan. Nah ini dia punya kesamaan ya, samaan sifat-sifat yang mungkin bisa kita tarik ya, ke atas ya, sebagai sifat-sifat yang dimiliki oleh superclass ya, atau parent ya. Nah, ini dia kita tulis saja misalkan ya, value harganya berapa ya, height-nya berapa ya, tinggi ya, material ya, bahannya apa, kemudian kreator yang buat siapa ya. Kemudian kalau yang ini patung ya, itu ada harganya ya, kemudian lebarnya berapa, pembuat
subnya siapa, kemudian warnanya apa. Kemudian yang lukisan harga. Nah ini untuk 2 dimensi ya, lukisan biasanya panjang dan lebar ya. Jadi ukuran panjang dan lebar, ya, ukuran luasnya. Ya. Kemudian ini ada tambahan ya, is watercolor. Nah ini apakah bahannya terbuat dari cat air ya. Nah ini tentu kalau seperti ini jawabannya adalah boolean ya, true atau false ya. Kemudian is frame, apakah ada di frame ya, apakah mempunyai frame atau tidak ya. Kemudian sudah tentu karena ini barang seni, nah ini ada pembuatnya atau penciptanya apa yang membuat atau yang menghasilkan siapa ya, kreatornya siapa ya. Nah, sehingga dari sifat-sifat yang mungkin ada di setiap kelas ini ya, kelas vase ya, statue, kemudian painting. Nanti kita lihat ya, kita rangkum kira-kira yang sifat yang semuanya ada di 3 kelas itu yang mana ya, yang ada di semuanya ya, yang ada di semuanya. Nah kita lihat ini adalah yang pertama itu adalah value ya, semuanya ada value ya. Height ya, height di vase ada tapi di statue nggak ada ya. Kemudian material, nah material hanya ada di vase ya, di 2 kelas yang lain tidak ada ya. Yang ada semuanya selain value itu adalah kreator ya, kreator ada di semua kelas ya. Sehingga dengan demikian bisa kita tarik ya, bisa kita tarik sifatnya yang kira-kira sama atau yang ada di semua kelas ya, terus dianggap sebagai subkelas ya. Itu kita ciptakan sebuah super kelas atau parent ya, parent dan child ya. Jadi parentnya 1 ya, childnya di sini ada 3 ya. Yang kemudian kita namai ya, kita namai sebagai apa ya? Nah, kita namai sebagai item ya, kelas item ya. Kelas item. Kemudian dengan demikian vase, statue dan painting adalah sebagai subclass. Nah, ini tadi kita sudah implementasikan ya, sudah kita praktekkan untuk menjelaskan sebuah kelas itu adalah child dari kelas yang lain, maka kita tambahkan ya, perintah extend, perintah extend di inisialisasi kelas yang ada. Oke. Nah ini seperti ini, item, vase, statue, painting, ada 3 subclass. Kemudian ini deklarasinya ya, item dan masing-masing vase, statue dan painting yang kita beri extend di sini. Nah ini juga. Nah kemudian dengan adanya 3 subclass dan satu superclass ya, atau 1 parent dan 3 child. Kemudian kita menambahkan metode ya agar bisa menampilkan ya, bisa menampilkan value yang ada ya. Jadi menampilkan value yang ada ya. Nah, maka kita beri nama kelas itu misalkan antique shop ya, atau art shop ya. Nah ini kelas ini akan membuat objek P1 dengan tipe vase ya, dan kemudian akan menampilkan harga ya dengan menggunakan show value. Jadi ini perintah yang digunakan untuk menampilkan data. Pertama kali membuat kelas dan diperintah untuk ditampilkan. Nah jadi seperti ini ya. Kita buat seperti biasa ya, kita buat instance-nya, kemudian metodenya ya add stop,
maka akan dijalankan ini dan akan ditampilkan seperti ini dari dashboard 100 pounds. Oke. Mungkin bisa saya coba ya untuk yang kode ini. Nah, kita coba untuk mengimplementasikan ya. Mungkin dari sini ya, dari konsep diagram ini ya, korelasi antar kelas ya. Coba buat kelas project yang baru, new project. Nah, terus semuanya. Nah, ini mulai dari kelas ya, item ya, kelas yang item, kita buat item. Ini kita isi, ini kita hapus semua ya. Ini isian default ya, dari puji. Harganya creator, compile, ya. Kemudian kelas yang lain. Nah, ini berarti value dan creator ada di sini. Nah, berarti kita mulai dari pas ya. Edit di sini. Variabelnya adalah kemudian extend dari item compile. Nah, ini kita lihat ya, jadi sudah ada relasi ya antara fast dan item. Kemudian ini dua properties ya, itu yang height dan material ya. Kemudian kita buat lagi kelas yang baru ya, statue. Kemudian kita tambahkan propertiesnya. Weight ya, weight berat. Warna dan karena ini adalah child ya dari item, maka kita beri extend. Iya, selanjutnya kita lihat sini compile, sudah tidak ada error. Kemudian kita tambah satu lagi yaitu yang painting. Jadi kelas tambah satu painting.
setting ya, extends dari item juga ya, class item. Dan sifat-sifatnya ada height, width ya, kita tambahkan. Kemudian public boolean is water. Yang is frame, akan di frame. Oke, kan compile sudah tidak ada error. Nah, ini semua ada di sini ya. Nah, ini supaya tampilannya komunikatif ya. Nah, ini kita sesuaikan ya, kita sesuaikan dengan slide sini. Item di atas, kemudian pass, kemudian statue, kemudian painting di sini. Nah, kira-kira mirip seperti yang di slide tadi ya, slide ini ya. Oke. Kemudian untuk menampilkan data, kita buat kelas yang baru ya. Ya, ini kelas kita ganti art shop intinya. Ini kan antique shop, kita ganti art shop. Ya, art shop. Art shop untuk menampilkan void tambah stop ya. Start, kemudian apa yang dilakukan itu pertama kali membuat instance ya, atau membuat objek ya dengan tipe kelas pass ya. Ini pass. Kemudian mengisi nilainya, lalu dan contohnya dalam bentuk pound ini ya, status pound atau so metode show value itu kita sudah buat sebelumnya. Nah, kita coba compile. Also value belum ada ya, jadi harus di public so
public item show value, kita compile bisa tersambung dengan item. Kalau perlu kita buat di sini show value, di sini satu. Ini kira-kira belum kita tuliskan ya metode show value di situ. Oke, kita compile satu-satu. Tidak ada masalah semua. Dan kita jalankan ini satu instance, kita buat satu, kemudian kita akan muncul ya, jadi nilai barang adalah 100. Jadi dia menggunakan metode ya, yang Artsop menggunakan metode yang ada di item ya, yang sudah dideklarasikan di kelas item dengan menggunakan isian nilai untuk objek fast ya, objek fast yang merupakan child dari item. Jadi kita mengisi nilai di sini ya, di kelas di instance ya, di instance Artsop kita isi nilai ke sebuah instance baru V1 ya, dari kelas fast ya. Kemudian di situ ada perintah untuk menampilkan nilainya. Nah, perintah menampilkan nilainya ngambil di metode yang ada di item ya. Karena perintah show value itu tidak ada, atau metode show value itu tidak ada di fast ya. Adanya di induknya fast, yaitu item. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita bisa menciptakan objek ini ya, fast ini juga kita bisa buat ya, fast satu ya. Namun karena di sini tidak tersedia metode ya, tidak tersedia akses untuk metode ya, karena di kelas fast ya, kita tidak sediakan metode. Maka kita harus buat kelas baru ya, yang bisa menampilkan ya, isi data dari
objek yang dibuat dengan menggunakan kelas fast. Buat kelas baru namanya tadi apa, absorb, ini kita perintahkan untuk menampilkan value-nya, kita gunakan metode yang ada di parent dari fast, yaitu item. Ya kira-kira mungkin sampai di sini dulu ya teman kita hari ini ya. Jadi polymorphism itu adalah sifat yang keempat ya, yang sudah kita bahas ya. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan, silahkan. Cukup, Pak. Cukup ya. Jadi untuk pelaksanaan kuliah, untuk pertemuan ya, pertemuan online mungkin yang ini yang terakhir ya, minggu depan kalau tidak salah sudah UTS ya. Sudah UTS. Jadi saya sebenarnya masih perlu mengambil untuk nilai kuis dan tugas ya. Mungkin nanti bisa saya susulkan ya, nanti saya beri pengumuman ya, agar bisa dikerjakan. Kemudian untuk ujiannya, nah ujiannya nanti teknisnya saya belum konfirmasi lagi untuk tahun ini, tapi untuk kalau pelaksanaan sebelumnya, kalau memang diperbolehkan, ya saya akan menggunakan lagi platform di Quizzes ya. Jadi nanti Anda bisa mengerjakan multiple choice ya, pilihan ganda di Quizzes ya, pada hari dan jam sesuai pelaksanaan ujian tengah semester. Jadi Anda melaksanakan ujian pada waktunya ya, dengan mengerjakan soal-soal pilihan ganda yang ada di Quizzes. Nanti materinya tentu terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan ya selama pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Jadi bukan dalam bentuk project membuat program ya, mungkin terlalu ini ya, dengan pertemuan yang online seperti ini terlalu berat kali ya, maka nanti sifat ujiannya itu lebih ke pilihan ganda, nanti pengenalan konsep-konsep di OOP, kemudian juga sintaks-sintaksnya ya. Misalkan ini mana yang parents, ini yang mana yang child, tandanya apa kalau kita ingin mendeklarasikan kelas itu sebagai child, misalkan seperti itu ya, contoh-contoh seperti itu. Kemudian loop itu bagaimana ya di Java, kemudian menggunakan if bagaimana ya, kira-kira seperti itulah. Jadi terkait dengan memang teknis pemrograman, namun dalam bentuk soal multiple choice. Ya sampai di sini ada yang tanyakan, silakan. Untuk presensi ya silakan mengisi isian di chat ya, tadi mungkin lupa saya sampaikan. Silakan isi di menu chat. Silakan ya. Silakan isi nama dan NPM di sini. Kemudian juga untuk presentasi untuk laporan ke kampus, silakan diisi yang link yang biasa saya berikan itu ya.
Sudah semuanya mengisi? Oke, sudah semua ya? Baik, sekiranya sudah semua, mungkin saya cukupkan ya pertemuan kita kali ini. Jika tidak ada pertanyaan lebih lanjut ya, nanti slide dan video tetap akan saya upload. Nanti silakan jika Anda ingin share, Anda mencoba lagi ya di rumah masing-masing ya untuk coding tadi apa yang saya kerjakan. Jadi konsep dari polymorphism ya, sehingga Anda bisa lebih paham ya apa yang dimaksud dengan polymorphism. Tadi ada dua jenis kan, ya, statik dan yang dinamik. Oke. Jika tidak ada pertanyaan lebih lanjut, maka pertemuan kita kali ini bisa saya tutup ya dengan ucapan alhamdulillah ya. Insya Allah kita bertemu lagi ya minggu depan dalam kondisi sehat semua sehingga bisa mengerjakan UTS yang mestinya ya, kalau melihat jadwal yang ada itu UTS ya, sehingga bisa mengerjakan dengan baik dan memperoleh hasil yang terbaik ya. Sekian, terima kasih ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.